Andi, jenderal gagal kudeta mayor. Untung Andi berhasil jaga uang negara. Saya melihat partai AHY ini seperti sebuah kerajaan. Semua kadernya yang mengharap dekat dengan ketua, raja bersikap seperti abdi dalam. Apa-apa yang dikatakan raja, mereka terima sebagai titah. Setiap pernyataan dari raja itu sudah harus dianggap benar, harus dipertahankan dan harus disuarakan sekuat tenaga kepada semua rakyat kerajaan. Rakyat pun harus menerimanya sebagai kebenaran, tidak ada lagi daya kritisi, hilanglah sudah daya nalar. Saat publik bisa melihat logikanya bahwa tidak ada kekuatan seorang Muldoko untuk memaksa mengambil alih kekuasaan di dalam partai orang lain. Tapi Andi masih saja sama, menggoreng narasi yang itu-itu lagi. Sebelumnya dia memberi pernyataan bahwa Muldoko menemui kader-kader PD di sebuah hotel. Diceritakan oleh Andi, para kader itu melaporkan bahwa dalam pertemuan tersebut, Muldoko menyatakan siap menjadi ketua umum. Muldoko juga dia sebut tengah mempersiapkan 360 DPC dan DPD agar bisa menggelar Kongres Luar Biasa atau KLB. Setelah mendapat laporan itu, AHY pun berinisiatif segera menyurati Presiden Joko Widodo, serta menggelar konferensi pers untuk mengungkap adanya upaya kudeta tersebut. Narasi seperti ini terus-menerus diulang-ulang. Banyak kader pun diberdaya gunakan, seperti ilmu propaganda. Saking seringnya diulang, mereka berharap lama-lama itu semua akan dianggap menjadi sebuah kebenaran. Tidak cukup sampai di situ, Andi terus saja mengompori kondisi ini dengan narasi lainnya. Katanya begini, kalau di Myanmar itu jenderal kudeta presiden dan menteri-menteri, kalau di sini ada jenderal mau kudeta mayor, gagal pula. Kata Andi dalam sebuah diskusi yang disiarkan akun YouTube Radio Smart FM Sabtu 6 Februari 2021. Andi menuturkan, upaya kudeta itu gagal setelah kader-kader PD yang ditemui Muldoko langsung melapor kepada AHY pada keesokan harinya. Saya prihatin dengan kondisi Andi malah rengeng. Dari dulu posisinya selalu seperti itu terhadap orang yang menjadi ketum PD. Tak peduli apakah dia akan menjadi korban dari semua kebodohan itu, dia tetap akan melakoninya sampai titik darah penghabisan. Saya kira dalam hal positif hal seperti ini perlu diapresiasi, bahwa ada sosok yang selalu memegang kebenaran dengan sekuat tenaga, dengan sepenuh jiwanya, tak peduli apa yang terjadi padanya. Yang penting kebenaran harus disuarakan. Namun sayangnya ini bukan kebenaran murni. Kalaupun Andi merasa itu sebagai kebenaran, tapi tidak bisa dianggap sebagai kebenaran mutlak, karena mereka belum mendapat pengakuan dari orang yang mereka tuduh. Kalau di pengadilan, untuk menentukan siapa yang salah dan benar, masih perlu waktu yang panjang sekali. Maka, bagi saya, apa yang selalu dinarasikan oleh Andi ini justru cenderung kabar bohong, lebih dekat kepada propaganda, lebih kepada penggiringan opini agar semua orang mengikuti apa yang ingin diarahkan oleh Andi dan kawan-kawannya. Saya pribadi berpendapat penggiringan opini dari mereka ini hanya akan berhasil saat menyasar ke orang-orang yang memang sebelumnya sudah antipati kepada pemerintah, tempat Muldoko bekerja. Propaganda ini tidak akan efektif bagi orang yang netral atau justru cenderung pendukung pemerintah. Maka, kalau saatnya nanti ada yang ingin mengajukan kasus ini ke meja hijau, seperti Marzuki Ali yang berencana membawa ke ranah hukum, tuduhan dari kader PD yang lain, maka besar kemungkinan pihak Andi dan teman-temannya akan kalah. Itu sudah terbukti saat dia berusaha memberikan keterangan yang bertujuan menyelamatkan dari jeratan hukum saat terlibat kasus korupsi dulu. Pengadilan tidak akan terpengaruh dengan opini, propaganda, dan dugaan-dugaan yang dia punya. Pengadilan hadir memperkarakan kebenaran, maka saat Andi tidak bisa menunjukkan bukti kebenarannya, sedangkan jaksa penuntut bisa menunjukkan kesalahannya, maka ujungnya divonis bersalah dan terbukti melakukan korupsi. Ini yang saya takutkan nanti bisa juga menimpa Andi. Dia sudah terlalu berani berargumentasi, beropini, dan menuduh. Itu sudah offset.
Mungkin saja Muldoko tidak ingin membawa masalah ini ke ranah hukum, tapi bagaimana kalau pihak yang lain melaporkannya? Jangan sampai nanti dia diamankan pula, seperti saat dianggap berhasil menjaga uang negara, berhasil diamankan di dalam rekeningnya sendiri. Bu Susi ditenggelamkan abu janda, akhirnya kabur ke laut. Fenomena abu janda Aka Permadi Arya mencuat dan melambung tinggi melibas serta menenggelamkan Bu Susi. Bu Susi yang terkenal dengan ucapan khasnya tenggelamkan, ternyata malah tenggelam oleh blundernya sendiri. Upaya bermain cantik selama ini ternyata tak bisa dipertahankan. Bu Susi yang mencoba menghasut followernya guna menenggelamkan abu janda, malah megap-megap. Kekuatan netizen negara berfollower ini jangan ditanya. Apalagi kalau menyenggol sosok vokal yang getol menyuarakan toleransi dan kebinekaan serta gigih melawan kaum radikalis yang frontal di negeri ini. Bu Susi lupa para followernya sendiri ikut mengawal prestasi dan eksistensinya di media sosial. Lewat media ini bergulir segala ulasan yang mengapresiasi sang Sri Kandi masa lalu ini. Tapi lagi-lagi masa lalu itu menjadi batu penentu untuk masa sekarang dan masa depan. Sang mantan ternyata nggak tahan untuk membuat cuitan yang bernada hasutan, ibarat anak kecil yang merasa dirinya punya power. Lalu dengan pongahnya mengajak teman-temannya untuk melakukan aksi seenak jidatnya. Khas anak-anak yang mengira dirinya powerful dan ternyata tak punya kekuatan sama sekali. Blunder fatal. Sayangnya Bu Susi melupakan pula satu hal bahwa dirinya pun pernah dibela oleh abu janda ketika netizen menyorot gaya nyentriknya saat terpilih sebagai menteri oleh Presiden Jokowi. Dengan tulus dan tanpa pamrih si abu janda mendukung Bu Susi secara otentik. Abu janda adalah tipikal pendukung yang ikhlas. Dukungan abu janda bukanlah dukungan yang ada lobster di balik batu. Karena itu ketika Bu Susi bereaksi secara tak terduga, tanpa dikomando, netizen langsung berkompakan dan beramai-ramai memberikan sayonara ke Bu Susi. Sebaliknya si abu janda ketiban berkah alias ketiban follower bejibun. Sosok abu janda memang tipikal pejuang medsos yang gigih dan sangat kreatif serta saking gaspolnya memang sempat menuai kontroversi. Semuanya sudah dikelirkan jadinya sudah diklarifikasi. Saya pun gak selalu setuju dengan beliau, namanya ekspresi dan reaksi itu kan gak bisa seragam. Dulu saya sempat juga menyatakan ketidaksetujuannya soal responnya ke video si Agnes Monica. Lewat cuitan saya sempat menyentil tapi ya sudah, setelah itu no problem, gak ada masalah. Tapi saya melihat jauh lebih banyak kecocokan dan kesamaan baik secara prinsip soal ideologi yang sudah final yaitu Pancasila. Saya juga melihat saya dan beliau juga punya concern yang sama soal intoleransi dan radikalisme. Dan lebih khusus lagi saya melihat abu janda punya perhatian besar untuk kaum minoritas. Termasuk cuitannya yang menyuarakan soal pemaksaan jilbab di SMKN 2 Padang. Inilah yang membedakan dan membuat unik perjuangan dan idealisme dari abu janda dan Bu Susi. Sama-sama punya kepentingan dan sama-sama punya concern juga untuk negeri ini dan untuk sesama. Tapi yang membedakan, kendati bukan berlatar bisnis dan punya modal yang segede Bu Susi, abu janda punya spirit yang bisa dibilang punya nilai lebih. Abu janda adalah sosok pegiat media sosial yang lantang dan turun lapangan serta bergerilya di medsos melawan musuh-musuh NKRI. Beliau, abu janda gak punya pesawat atau maskapai dan uang segede Bu Susi. Tapi abu janda terus eksis melintas dan wirawiri di media sosial dengan kekuatan mesosnya sedangkan Bu Susi seketika menukik tajam dan nyungsep. Bu Susi salah memilih lawan. Dengan segala ekspresi mau dengan lagu, cuitan dan video, sosok abu janda jelas ibaratnya mengerahkan semua usaha dengan segala cara sampai jungkir balik. Semuanya demi memperjuangkan Pancasila plus dengan melawan oknum-oknum radikalis yang masih gentayangan di media sosial. Inilah sosok yang membuatnya unik dan nilai perjuangannya jadi beda dan jelas menjadi magnet bagi banyak netizen untuk mendukung abu janda. Sebaliknya netizen itu berbalik dan meninggalkan serta menenggelamkan Bu Susi. Bu Susi akhirnya kagak tahan dan membuat cuitan dengan disertai foto dengan pemandangan laut. Sendirian, dia menyepi dan menjauh sejenak dari hiruk pikuk sosial media yang membuatnya jadi tergulung seketika.
Cuitan Bu Susi terhadap Abu Chandra menjadi batu sandungan bagi Bu Susi yang akhirnya tak kuasa melawan kekuatan netizen. Kekuatan netizen melebihi kekuatan armada pesawat dan harta kekayaan yang dimiliki Bu Susi sebagai pebisnis ulung. Kini, saat update-update terakhirnya cuitannya makin sepi, sang mantannya pebisnis ulung itu kini tergulung.